Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, selamat bertemu di mata kuliah teori organisasi. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bang Mucid untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai mata kuliah pada sore hari ini yaitu teori organisasi, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan harapan semoga kuliah pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya membuahkan hasil yang maksimal dan berkah untuk kita semua. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu dosen dan juga rekan-rekan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, terima kasih. Sebentar. Mungkin saya share dulu untuk PPT-nya ya. Nah, ini tuh. Nah. Sudah terlihat ya? Siap, sudah Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang lingkungan organisasi seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan organisasi itu adalah adalah segala sesuatu yang mencakup keseluruhan elemen yang terdapat di luar batas-batas suatu organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ataupun organisasi secara keseluruhan. Jadi kita tahu kalau misalnya dalam suatu organisasi itu kan ada sistem yang berjalan ya. Jadi coba saya mungkin agak oret-oret sedikit, tunggu sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu organisasi atau sistem itu biasanya kan ada di sini yang kita namakan input ya. Input, anggap saja ini input, terus kemudian juga nanti dia mengalami proses seperti itu. Dan di sini proses itu nanti ada transformasi. Ini sabarnya mungkin tulisan saya agak tidak terbaca. Ini ada transformasi, kemudian nanti juga ada terakhir apa ya, sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi kemarin kita juga sudah membahas kalau misalnya dalam suatu organisasi itu dia pasti akan mencapai suatu tujuan. Jadi di sini ada output seperti itu. Anggap saja ini output ya. Terus kemudian saya ganti warna dulu. Nah, dalam sistem yang seperti ini atau organisasi seperti ini adalah serangkaian, aduh, maaf kepleset sedikit. Nah, oh ini ada, nah, pakai ini. Nah, dalam organisasi dalam sistem yang seperti ini, nah ini kita namakan dengan sistem. Ini adalah sistem atau organisasi ya, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin saya kurang terbaca sedikit. Nah, dari proses-proses itu adalah sistem atau organisasi. Terus kemudian di luar ini sebenarnya untuk kemudahan atau bagaimana sih nanti perjalanan dari input kemudian ada transformasi sampai mencapai output itu sebenarnya
dikelilingi oleh yang namanya lingkungan ya. Ini mohon bersabar. Nah, di luar itu ini ada lingkungan. Ini ada lingkungan, kemudian di sini ada lingkungan seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita lihat, jadi memang kalau misalnya lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mencakup keseluruhan elemen, jadi di luar sini ya, dan dia itu punya potensi untuk mempengaruhi sebagian atau seluruh organisasi, gitu kan. Jadi dia bisa, lingkungan itu bisa mempengaruhi inputnya tuh kayak apa sih, terus nanti transformasinya atau proses-prosesnya itu bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan, gitu. Terus kemudian output yang nanti kita capai gitu atau berhasilnya output organisasi itu akan bergantung dengan lingkungan itu sendiri. Gitu. Aku hapus semua dulu. Nah, kemudian juga untuk lingkungan itu dapat dianalisis melalui kompleksitas dan stabilitasnya. Mungkin nanti akan kita lihat untuk kedua dimensi ini biasanya dia menentukan seberapa besar tingkat ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Jadi kalau apa ya, untuk menjalankan suatu organisasi kan kita harus melihat lingkungan kita begitu, terus kemudian juga biasanya organisasi itu bisa berbeda-beda. Contohnya kalau misalnya di Desa Bojonegoro sama ini organisasi pemerintah ya, di Desa Bojonegoro, kemudian di desa dekat tempat saya misalnya di Sleman seperti itu akan berbeda cara menjalankan organisasinya, itu karena dia juga harus menyesuaikan dengan lingkungannya gitu. Kemudian saya menjelaskan sedikit juga. Jadi memang untuk beberapa jenis lingkungan begitu, kita bisa membaginya ke dalam lingkungan umum dan lingkungan spesifik. Saya kasih anak note. Ada lingkungan umum versus lingkungan spesifik. Ini terlihat nggak ya? Apa tulisan saya? Terlihat. Ini kecil sekali. Kekecilan ya tapi? Ya. Terlihat. Lihat kekecilan tapi. Bentar. Gimana cara membesarkannya? Oh ini. Terlalu besar ya? Ya, lebih besar dari yang atas. Sedengan, Bu. Sedengan ya. Ini juga nanti PPT-nya saya perbaiki aja ya. Jadi nggak apa, nanti ada tambahan-tambahan juga. Jadi kebetulan ini juga PPT lama, belum saya tambah-tambahkan gitu. Jadi memang agak perlu saya oret-oret gitu. Jadi untuk lingkungan umum dan lingkungan spesifik itu apa ya? Kalau misalnya lingkungan umum kan dia lingkungan yang berpengaruh secara umum gitu. Contohnya seperti lingkungan apa ya? Untuk kondisi sosial, kemudian kondisi politik, kemudian kondisi ekonomi. Sementara kalau misalnya kita apa ya mengidentifikasi lingkungan spesifik itu adalah lingkungan yang langsung bisa mempengaruhi keputusannya kita. Misalnya lingkungan pemangku kepentingan, kemudian lingkungan konsumen, lingkungan pekerja seperti itu dan lain sebagainya. Itu ada apa ya namanya? Yang membedakan dua itu. Terus kemudian juga ada juga itu kita juga bisa membedakan lingkungan di sekitar organisasi itu sebagai lingkungan nyata versus lingkungan maya seperti itu. Kalau misalnya lingkungan nyata itu yang apa ya istilahnya tuh
langsung bisa kita rasakan begitu. Cuman kalau misalnya lingkungan yang maya itu masih istilahnya masih kita raba, jadi dia belum pasti seperti itu, hanya sekedar perasaan dan lain sebagainya. Ini bisa saya taruh sini. Terus kemudian di samping itu juga kita pernah mendengar juga ada lingkungan eksternal versus lingkungan internal. Oh, hilang. Ini terlihat ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasikan lingkungan-lingkungan di dalam organisasi dan di luar organisasi. Jadi kita bisa membedakan kalau misalnya lingkungan eksternal itu adalah apa ya, hal-hal yang berada di luar organisasi itu sendiri. Misalnya dia apa ya, kondisi terkait dengan pemerintah. Jadi contohnya saya ambil apa ya, untuk satu perusahaan ya, misalnya perusahaan ya perusahaan tertentu, misalnya kita ambil Pertamina ya contohnya gitu. Jadi lingkungan di luar Pertamina berarti adalah hal-hal yang di luar si Pertamina itu. Jadi contohnya adalah pemerintah pusat seperti itu. Terus kemudian juga bisa dari undang-undang apa namanya, undang-undang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi peraturan yang di luar atau yang dibuat yang dibuat dari Pertamina, kemudian lain sebagainya. Sementara kalau misalnya untuk lingkungan internal itu berarti hal apa saja yang dimiliki oleh organisasi ya. Jadi itu bisa dari sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membagi dua antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ya? Lanjut dulu aja Ibu. Oke. Terus kemudian juga ini saya hapus, nanti saya perbaiki untuk PPT-nya gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya ini kan tadi kita menyinggung sedikit tentang ketidakpastian ya begitu. Sebenarnya kalau ketidakpastian itu ada beberapa hal yang kita apa ya, kita bisa jadi patokan untuk mengetahui kira-kira seberapa tidak pasti lingkungan tersebut, lingkungan organisasi tersebut gitu, atau seberapa tingkat ketidakpastian lingkungan tersebut. Jadi setidaknya ada 3 ya rekan-rekan mahasiswa itu terkait dengan output gitu. Jadi mungkin semakin besar dan capaiannya seperti apa itu nanti akan mempengaruhi ketidakpastian dari lingkungannya itu. Kemudian juga jumlah sumber daya manusia biasanya kalau misalnya terlalu besar atau terlalu kecil itu juga nanti mempengaruhi ketidakpastian lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kesulitan dari pekerjaan organisasi itu sendiri juga nanti akan mempengaruhi tingkat ketidakpastian untuk lingkungan. Gitu. Kemudian juga kita bisa membagi setidaknya ya untuk kelompok ketidakpastian begitu. Setidaknya kita bisa membagi menjadi 4 kelompok. Jadi ketidakpastian itu diantaranya adalah yang pertama, ketidakpastian ekonomi, sosial, politik yang dihadapi oleh organisasi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian dalam kemajuan teknologi. Jadi kan, apa ya, kalau misalnya teknologi kan sekarang berkembang ya, dan kita tidak bisa memprediksi gitu sejauh mana teknologi itu akan berkembang gitu. Contohnya aja kalau dulu kan kita nggak pernah tahu ya kalau kita tuh harus mengikuti semacam apa ya, semacam perkembangan yang sampai sekarang ini kita pakai Zoom dan lain sebagainya begitu. Ini saya tuliskan aja ya. Maaf. Ketidakpastian ekonomi,
Oh, ini tuh seharusnya saya kasih jeda aja ya. Sebentar. Nah, saya beginikan aja. Nah, itu untuk 4 kategori ketidakpastian. Yang tadi kan pertama saya bilang ketidakpastian untuk ekonomi, sosial, dan politik. Typo. Terus kemudian yang kedua itu adalah ketidakpastian karena kemajuan teknologi. Kemudian, jadi untuk kemajuan teknologi ini juga tergantung dari penemuan-penemuan begitu. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian dalam sumber daya. Ini mana ya? Nah, sumber daya. Nah, contohnya untuk sumber daya, jadi kalau dalam organisasi itu kan ada, kita punya sumber daya manusia, begitu. Kemudian juga ada sumber daya alam, gitu. Jadi, bisa jadi dalam suatu organisasi itu dia berubah-ubah, gitu. Jadi kita sudah punya, sudah punya rancangan, gitu. Kita mau mencapai ini, terus kita juga sudah memplotkan orang ini akan nanti mengambil peran seperti ini gitu. Ternyata di tengah jalan orangnya itu keluar gitu. Jadi dalam suatu perusahaan misalnya dia akan memproduksi 20 roti misalnya ya, perusahaan roti gitu kan. 20 roti dia punya pekerja itu 5 dan udah dihitung pas itu. Jadi 20 roti itu bisa tercapai, tapi di tengah-tengah itu kan ternyata si orangnya ini pergi gitu kan, otomatis sumber dayanya berkurang dan itu menjadi mempengaruhi organisasi itu. Jadi organisasi tidak pasti lagi bisa memproduksi 20 roti. Itu contohnya ya. Terus kemudian juga ada juga yang mempengaruhi ketidakpastian dalam organisasi itu dari permintaan, misalnya permintaan produk organisasi. Gitu. Maksudnya di sini ketidakpastian ini kan contohnya ya dulu tuh kalau misalnya hand sanitizer pada saat COVID-19 kan sebelum pandemi itu perusahaan hand sanitizer itu ya mengeluarkan hand sanitizer tapi dalam jumlah yang terbatas ya begitu. Tapi ternyata saat pandemi COVID, permintaan hand sanitizer itu jadi dia meningkat, jauh lebih meningkat, bahkan dulu sempat langka ya. Nah, itu juga kemudian menjadi suatu ketidakpastian dalam organisasi gitu. Dan tentunya kalau misalnya ketidakpastian ini juga harus direspon dengan tepat ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita harus bisa menjadi organisasi entah itu mekanis atau organis dengan tepat gitu. Bentar. Sampai sini ada pertanyaan kah? Agak berat ya bahasan kita. Kalau ini agak istilahnya agak lebih konseptual begitu. Terus saya lanjut dulu ya. Lanjut, Bu. Oh ya, baik. Jadi di lingkungan ini sendiri itu ada semacam 4 poin penting ya, gitu. Yang pertama itu adalah poin terkait dengan kompleksitas lingkungan, yaitu keragaman ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya satu organisasi dengan organisasi lainnya itu
punya lingkungan yang berbeda, itu karena kompleksitasnya juga ikutan berbeda. Terutama kalau misalnya dari desa satu dan desa lainnya itu bisa jadi permasalahannya itu berbeda-beda. Kesulitan dalam menjalankan desa antara desa A dan desa B itu bisa berbeda. Begitu juga di tempat rekan-rekan mahasiswa tidak? Atau sama semua? Berbeda, Bu. Beda ya? Berbeda, Bu, berbeda. Tentu itu juga menjadi tantangan gitu ya untuk organisasi. Gitu. Ya, Bu. Ada yang dusunnya satu, ada yang dusunnya banyak. Oh iya, nah itu juga. Jadi biasanya kalau misalnya dusunnya satu itu lebih kompleksitasnya lebih rendah ya. Kalau misalnya dusunnya banyak, itu kan kompleksitasnya setahu saya akan lebih tinggi gitu. Jadi keinginan desa yang memiliki dusun banyak itu juga akan lebih banyak gitu. Gitu ya. Biasanya kalau di desa itu tetap ada semacam prioritas pembangunan ya? Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, Bu, ada, Bu. Biasanya kalau menentukan prioritas pembangunan itu lebih mudah yang dusunnya sedikit atau banyak? Ya sedikit, Yang banyak Bu. dibutuhkan, Bu. Iya. Yang paling dibutuhkan, paling urgent. Iya. Yang paling urgent di prioritas. Semakin Iya. banyak dusun, semakin kompleks, Bu. Iya. Terutama juga kalau misalnya ada lingkungan atau faktor-faktor khusus ya, dia akan juga sangat berbeda gitu. Jadi kita harus istilahnya pandai-pandai untuk melihat lingkungan seperti itu. Kemudian juga ada juga yang terkait dengan poin stabilitas lingkungan. Ini saya lihat sebentar ya. Nah, ada juga untuk stabilitas lingkungan. Jadi ada lingkungan itu yang cenderung stabil, maksudnya dia jarang ada untuk konflik, terus perubahannya itu dia tidak tidak terlalu banyak yang perlu dilakukan gitu kan. Ada juga yang stabilitasnya itu tidak terlalu stabil tapi dia sangat dinamis, jadi harus ada perubahan, terus kemudian harus banyak semacam kebijakan atau keputusan yang kemudian diambil oleh kepala desa begitu terkait dengan stabilitas. Kemudian juga ada juga poin ketidakpastian lingkungan, uncertainty, tadi yang saya sampaikan juga di depan itu. Kalau ketidakpastian ini adalah keadaan di mana pimpinan organisasi tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungan gitu. Bisa jadi karena adanya informasi tidak sempurna yang diterima oleh pimpinan organisasi, atau ada hambatan-hambatan lainnya yang kemudian membuat pimpinan organisasi itu tidak mengetahui semua keadaan lingkungannya gitu. Adalah poin-poinnya. Terus kemudian juga saya akan memberikan sebentar. Kita balik ke sini dulu. Untuk untuk mengetahui sih sebenarnya tuh di dalam organisasi itu juga ada dua pola organisasi ya. Nah, ini yang kita kenal itu ada organisasi mekanis versus organis. Nanti akan saya share bukunya juga ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa membaca mungkin literatur yang saya berikan gitu. Terus kemudian
untuk organisasi mekanis dan organis ini ada perbedaan ya, itu diantaranya adalah, bentar saya tuliskan. Nah, di sini yang membedakan keduanya adalah poin terkait dengan penentuan tugas individu, kemudian keluasan tugas, yang ketiga adalah komunikasi, keempat itu ada pengetahuan atau yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan oleh masing-masing organisasi. Terus yang ketiga adalah kontrol ya. Nah, jadi ada dua tipe organisasi dalam organisasi ini ya. Jadi kita bisa membaginya ke dalam dua tipe, yaitu organisasi mekanis, kemudian organisasi organis. Kalau misalnya organisasi mekanis, dia itu lebih kaku, rekan-rekan. Tapi kalau misalnya organis itu dia lebih fleksibel. Itu gampangannya seperti itu. Tapi kita bisa membedakan lagi dari 5 poin gitu. Jadi kalau misalnya untuk organisasi mekanis, itu penentuan tugasnya itu, kalau mekanis itu kan dia karena kaku, jadi dia lebih sempit dan tegas gitu. Jadi kalau misalnya dibagi, nanti kamu di bagian produksi ya gitu, atau kamu nanti di bagian perencanaan gitu. Jadi tugas kamu ya udah cuman sekedar perencanaan dan nggak bisa ke yang lainnya gitu. Jadi udah ditegaskan dari awal, ya udah kamu di perencanaan. Terus ada juga misalnya kamu di pelayanan, kamu nggak boleh ke lainnya gitu. Ada juga yang organis itu dia lebih fleksibel ya, seperti itu. Dan dia lebih luas begitu. Bisa jadi kalau misalnya penentuan tugas individu dia, kalau dia udah selesai di bagian perencanaan, terus kemudian ada bagian lain yang masih ada kesulitan, dia bisa menyeberang ke tugasnya yang lain, kemudian membantu seperti itu. Jadi dia lebih luas dan umum untuk tugas-tugasnya. Gitu. Terus untuk keluasan tugas tadi yang saya sampaikan juga, kalau misalnya untuk mekanis itu dia lebih tidak fleksibel, jadi lebih tegas atau kaku ya, lebih kaku. Jadi tugasnya itu ya itu aja gitu. Terus kalau untuk si organis itu dia lebih fleksibel untuk kelulusan tugasnya gitu. Kalau misalnya untuk organisasi mekanis itu komunikasi itu juga biasanya lebih ke vertikal. Kalau mekanis kan dia ngikut sama atasan ya gitu kan. Jadi komunikasi biasanya lebih utamanya itu dengan vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan gitu, itu utamanya. Tapi kalau misalnya organisasi organis itu dia biasanya itu bentuknya lateral. Kalau lateral itu kan dengan teman sebaya. Jadi biasanya kalau pemimpin atau atasan itu dia lebih memberi nasihat gitu. Jadi bedanya kalau komunikasi mekanis, pemimpin itu biasanya komunikasinya untuk memerintah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk organis, biasanya pemimpin dia lebih ke memberikan nasihat, koordinasi. Ya, bocor ya tadi. Terus kemudian juga terkait dengan pengetahuan untuk untuk organisasi mekanis ini kan karena tadi dia spesifik ya pekerjaannya, tugas individunya itu ya itu gitu kan. Jadi pengetahuan yang dia punya itu biasanya dia lebih sempit, terus kemudian lebih teknis dan dia tuh lebih khusus gitu. Jadi ya udah cuman
seputaran itu aja. Jadi kalau misalnya pengetahuannya dia biasanya kalau dia di perencanaan ya udah dia pengetahuannya di seputaran perencanaan. Kalau dia di pelayanan ya di pelayanan. Sementara kalau misalnya di organisasi yang organis itu perbedaannya adalah pengetahuannya itu dia lebih luas karena tadi kan dia bisa menyeberang ya ke lain seksi begitu, ke lain bidang gitu. Jadi dia pengetahuannya otomatis lebih luas dan dia juga lebih profesional karena lebih tahu untuk yang lain-lain gitu. Kalau misalnya di organisasi Bapak Ibu biasanya ditempatnya di mana nih? Misalnya di perencanaan, apakah tahu urusan di luar perencanaan atau gimana? Tahu. Rata-rata ya ikut handle semua, Bu. Apalagi kalau beberapa perangkatnya sudah sepuh. Sudah. Kebanyakan di desa itu semua ikut dalam satu urusan. Berarti saling mengetahui ya gitu. Ya. Saling membantu. Saling membantu dan bekerja sama. Satu masalah dipecahkan bersama. belum berjalan sesuai tupoksi, Bu. Untuk teknis mungkin lebih ke yang muda, Bu. Tapi untuk masalah yang sosial budaya itu lebih ke yang perangkat yang sudah lama menjabat. Ya, ini berarti apa? Udah termasuk kita bisa golongkan ke organisasi organis ya. Iya, betul. Lebih fleksibel begitu juga, terus juga saling membantu koordinasinya juga. Bahkan tadi sepertinya apa ya? Untuk komunikasinya juga nggak cuma dari atasan ke bawahan ya. Sesama. Ya, ya sesama juga bisa. Sama juga bisa. Sesama juga bisa. Oke. Kemudian ada juga terkait dengan kontrol atau pengawasan ya. Ini saya tulis pengawasan aja. Nah, pengawasan atau monitoring ya itu kalau misalnya untuk mekanis itu dia itu dari sentral. Sentral itu maksudnya dari pimpinan pusat atau biasanya ketua. Kalau misalnya di desa kan dia dari ketua kepala desa ya. Terus kalau misalnya pengawasan di organisasi organis itu biasanya tidak hanya dari sentral, tapi dia itu juga dari divergen atau beragam ya. Jadi pengawasan itu bisa dari kepala desa atau nanti teman sejawat atau dari mana begitu, dari masyarakat gitu. Jadi dia lebih luas kalau untuk organis. Mungkin itu nanti perbedaannya. Itu ada juga di buku yang nanti akan saya share, jadi jangan khawatir, nanti bisa dibaca lebih lanjut di sana ya. Saya kira ini saya ngomong masih setengah jam, ternyata udah hampir 1 jam ya. Nggak kerasa, Bu. Nggak terasa, Iya. Bu. Wah ini kebanyakan pada apa ya namanya hujan ya? Hujan. Hujan Ya, lebat, hujan. jadi Lebat. banyak yang tertinggal ini. Tapi nanti Sinyalnya nggak terlalu bagus. ya, nanti jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi hujan-hujan ternyata naik motor terus buka mulut. Pak Ispamile itu, Bu. Lumayan Yang Bu dapat rezeki. ditakutkan lampu mati, Bu, pemadaman. Oh iya. Wah, di mana? Kalau hujan itu kan biasanya pemadaman, Bu, lampu mati. Jadi kan sinyal nggak ada, Bu. Walah, berarti kita harus cepat-cepat ini kayaknya. Alhamdulillah masih nyala. Iya. Ya, meski hujan nggak Kalau apa-apa. di lingkungan saya wilayah pinggir hutan itu pasti kalau hujan Khawatir lebat kan? ada Santai, pohon Bu, tumbang santai. pasti mati Orang lampu. semua itu. Iya. Oh, malah sok. Pindah atau pindah? Nek Sugiwaras itu enggak, Bu, enggak ada hutan itu, enggak pernah mati lampu, Bu. Oh, nah Tapi ini kalau di tempat saya hutan itu wes sering mati lampu, Bu. dia salah satu
yang membedakan satu tempat dengan tempat lainnya. Iya, Bu. Tantangannya ada di mati lampu. Ya, kalau jurusan Ngawi, kalau Padang, Padangan juga Padam, Bu. Alah, kode Indonesia aneh deh. Ini Bapak Muhammad Huda mengangkat tangan. Ya, silahkan. Oh, Kak, kok udah. Ya. Kepencet itu, Bu. Oh, kepencet. Oh, nek jelas, wis jelas lo cek takok kok wae piye ta. Saya kira mau. Oh iya, nggih. Ini usulan, Bu. Iya, usulan. Iya. Ini kan dosen share materi kan setelah selesai kuliah ya. Iya. Yaitu saya usul misalnya kalau bisa ya, misalnya bahan untuk kuliah itu di-share sebelum kuliah itu bisa nggak? Jadi kita punya pegangan ketika Ibu menjelaskan tentang materi. Jadi kalau ada hal baru yang kita belum ngerti kan kita bisa kasih tanda di materi sekalian kasih keterangan yang kita belum paham. Ya, baik, nanti coba saya usahakan juga untuk saya share ya sebelum sebelum kuliah, sebelum kelas begitu. Ya. Saya coba. Padahal sebenarnya di kisi-kisi sudah ada ya, Bu ya. Ada, iya. Kalau di RPS sebenarnya udah ada, tapi rancangan seperti topik apa yang nantinya akan kita bahas seperti itu. Cara definisi kan nggak ada kalau di kisi-kisi. Iya. Bocah orang jelut share. Tapi kan itu baru mata kuliahnya kan belum ada penjelasan kuliah hari ini toh. Iya, baik. Nggak apa-apa, nanti coba saya akan usahakan. Bocah orang. Ya, makasih ya. Kemarin pun sebenarnya saya juga menerapkan mekanisme seperti itu ya. Saya menerapkan mekanisme Saya share dulu PPT-nya, kemudian tugas-tugas. Jadi sebelum kelas itu udah ada untuk kelas reguler. Jadi mahasiswa S1 yang biasa gitu. Tapi ketika saya tanya, sudah dibaca belum gitu. Jawabannya tuh belum, Bu. Jadi kayak saya. Iya, betul itu, Bu. Perangkat itu udah sempat baca, Bu. Iya, Bu, kadang banyak di lapangan. Tapi nanti coba saya perubah tapi ya. Tapi perlu dicoba. Usulan Pak Huda itu sangat bagus juga, Ibu. Tapi dalam materi di share itu paling tidak sehari sebelum materi dimulai atau mungkin 3 atau 4 jam sebelum dimulai. Jadi kita bisa nyetak materi itu. Baik. Ini juga nanti diskusi kita juga akan lebih hidup. Iya. Kita punya pegangan gitu, Bu. Kita punya pegangan, betul. Iya. Setuju Pak Huda aku. Malah ngerepoti Bu dosen kok. Enggak apa-apa. Kalau misalnya bisa gitu. Kalau saya kan juga sebenarnya masih dosen baru, jadi harus banyak masukan juga gitu. Sepakat kali Pak Huda. Karena kita kan otak-otak sudah agak tua, jadi kan agak low. Lagi dikasih pegangan itu masih kurang bisa masuk. Tapi yang penting semangatnya toh, Pak. Iya. Makanya ya menuju kuliah. Maksudnya Bu Titis dosen baru, bahkan tadi dilantik dapat sumpah jabatan gitu loh Pak Bu. Oh nggih Bapak, nanti kan dia sama kita toh. Matur suwun Bu. Sami-sami. Mungkin saya lanjutkan sebentar ya. Ya. Atau mau absen dulu? Saya absen dulu ya. Iya. Absen nggak apa-apa Bu. Berarti absen goreng tempe. Dan beras ya, Bu. Iya. Serak Melayu gak diabsen ya. Setelah mati lampu. Setelah mati lampu tenan Bu ke udan ya. Iya. Dengan nanti setelah dan kalau pamit ini tahlil sebelah rumah. Loh, ngenteng loh.
Sopo Pak Bayan? Pulang. Niyup Kamerane di on ke kamerane. Niyup ngadem iki kudanan. Bayan ki jejerane ki sopo ki? Sopo kudu ngadem. Aja seudon to. Aset musik bature ngono kuwi ya, Pak. Kula terus ngadem niki. Mampir. Foto. Saya absen ya. Saya panggil nama lengkapnya. Reni Wulandari. Kamu ya. Hadir, Bu. Reni, oh ya. Ya, hadir, Bu. Endang Krisnita Laili. Hadir, ya. Nasin Sobah. Hadir, Bu. Oke. Budi Prasetyo. Siap hadir, Ibu. Hadir. Kemudian Endang Kriswati. Iya. Bupati Sa. Tadi yang izin itu dah. Langsung gaya acaranya nih. Izin tadi Bu. Endang kan ada 2. Iya. Tapi saya yang satu nggak tahu yang izin tadi, yang satu nggak tahu. Cuma Ya, ada izin, acara izin, desa izin. gitu. Sepertinya Endang keduanya. Krisnita. Endang Krisnita. Kriswati yang izin ya. Ya, mungkin itu Ibu. Yang Bu Endang Krisnita hadir. Iya, berarti Endang Kriswati izin. Izin kemana ya? Ada acara desa Ibu, kegiatan desa. Oh, baik. Bentar, saya mute dulu ya. Iki desanya tadi. Nah, Mudi Supriyanto. Hadir. Kamit Mutakin. Kamit Mutakin hadir ya. Kita ngatusan, kita ngatusan. Hadir, Bu. Muhammad Khaliri. Enggak. Terkenal orang. Muhammad Khaliri tadi hadir belum ya? Kayaknya belum ada. Khaliri belum hadir ya? Kendari. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Mulyadi. Iya. Hadir, Bu. Mulyadi hadir. Pedik Agung. Hadir Bu, hadir. Sugianto. Hadir. Sudarko. Hadir. Dodik Prasetyo. Hadir Bu. Royok Mariadi. Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Buhan. Hadir Bu. Marmo. Marmo. Boyo langit. Marmo hadir Bu, Marmo hadir. Hadir ya. Ada tadi. Muhammad Huda. Hadir, Bu. Hadir. Tio Utomo. Ada, Bu. Hadir. Prapto. Hadir Bu, hadir. Hadir. Hari Susanto. Dari Susanto tadi izin Bu ada acara di Pemdes. Baik, izin. Galih Prayogo. Galih hadir ya? Tadi ada Bu. Iya. Ada. Sekarang juga masih ada ini. Iya, ini ada. Iya. Turun gue. Hadir. Turun sudah absen. Turun boleh. Pak Ispamili. Ada, Bu. Izin tadi Bu itu. Izin biar tak datang engko malah. Ada. Muhammad Ridwan. Rinduan. Muhammad Rinduan. Coba saya ceknya. Belum ada ya? Belum. Di sini belum. Apa kemarin juga enggak ada. Suyikno? Ada ini. Baiknya ada.
Ada. Hadir. Pak Warsito 147. Ada Bu, gelap Ibu. Ada Bu, gelap. Mati lampu kah Pemadaman atau Ibu. Pemadaman. pemadaman ya. Masa radio beli. Kemudian Bambang Sutejo. Iya. Moka paling Bu delik. Belum. Iya, pemadaman. Saya cari di sini. Nggak kayak Pak Is pokoknya. Belum kelihatan kayaknya Ibu. Iya. Kemudian Sugeng Pranoto. Pawo, nanti Pawo. Izin ya. Alfa Bu. Kemudian Sutrisno. Hadir, Bu. Hadir orang kanan. Abdul Mujid. Ya, hadir Ibu. Hadir Bu. Santoso. Hadir Bu. Dah. Juritno. Hadir, Bu. Juritno hadir ya. Edi Purnomo. Hadir. Seragam. Kemudian Supriyadi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. 44. Kemudian Didi. Hadir. Hadir. Kemudian Hadir. Warsito 158. Hadir, Bu. Kemudian Tony Nugroho. Belum ada kabar. Tony Nugroho sampai saat ini tidak ada komunikasi yang baik dengan kami. Sudah kita ingatkan juga ada konfirmasi, Bu. Ya. Ukurannya itu delok, sing benek lho. Dalamnya putih Pak. Turi Tambak Rejo. Belum masuk di grup ya, Pak? Sudah saya masukkan di grup, sudah japri saya. Setiap ada informasi saya sampaikan. Tapi alhamdulillah tidak ada komunikasi yang baik. Kemarin itu tadi baru saja ada semacam evaluasi ya. Evaluasi dari Kemendes itu dengan kepala jurusan. Tadi juga ada beberapa hasil, tapi saya belum sempat membaca. Yes, pripun Ibu? Sebentar. Saya mute semua dulu aja ya. Ya, siap. Nah, jadi tadi kebetulan ada semacam monitoring begitu dengan Kemendes. Tadi juga saya cuma sempat buka sedikit hasilnya. Terus belum saya cermati. Memang ada beberapa itu yang mengundurkan diri begitu. Nanti coba saya cek lagi. Kemudian mungkin kita lanjutkan dulu ya. Ya, Bu, lanjut dulu. Oke, siap. Iya, Bu, siap. Ini putus-putus nih. Ya, putus-putus itu tempatnya saya. Bu, saya yang punya saya mute ya, soalnya di sini hujan deras. Iya, Mbak Dani, silahkan. Saya mendengarkan aja. Ya, enggak apa-apa. Tentang Melayu masak. Saya juga tadi ini hujan deras tapi udah mulai reda. Bu, saya sebentar lagi nanti masuk hutan sinyalnya hilang, Bu, titis ke. Iya, dong. Berarti saya percepat juga ini. Insya Allah nanti nggak sampai lebih dari jam 5. Santai, Bu, santai. Hutan di itu buka des. Sampai niki lo mau masuk pretes niku lho sinyalnya jelong kasih lang.
Ini selanjutnya ada tabel begitu ya. Kita bisa mengelompokkan ketidakpastian dari masing-masing organisasi begitu. Jadi kita bisa melihat dari stabilitas lingkungan dibandingkan dengan kompleksitas lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya untuk lingkungan yang stabil, kemudian kompleksitasnya itu sederhana atau tidak terlalu kompleks, itu ketidakpastiannya rendah, begitu. Itu cara membacanya. Terus kalau misalnya lingkungannya itu labil atau tidak stabil dengan kompleksitas yang tinggi atau kompleksitas seperti ini, itu nanti ketidakpastiannya akan tinggi, begitu. Tapi kalau misalnya stabilitas tinggi dengan kompleksitas rendah atau sederhana, nanti membacanya seperti ini, gitu. Ini kemudian juga untuk ketidakpastian rendah itu biasanya elemen lingkungannya itu jumlahnya sedikit, kemudian juga dia itu tidak banyak berubah begitu. Jadi maksudnya kalau misalnya organisasi dengan ketidakpastian rendah itu kan dia pasti sudah tahu hal-hal apa yang dipunyai gitu. Jadi ketidakpastiannya itu rendah, otomatis orang-orangnya gitu. Terus yang ada di dalamnya itu jumlahnya dia lebih sedikit, kemudian juga organisasi itu relatif stabil, jadi tidak membutuhkan banyak perubahan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang lainnya, terus kemudian kalau misalnya ketidakpastiannya itu tinggi, biasanya organisasi itu dia dalam skala yang besar ya, itu jumlah pegawainya besar, terus kemudian juga dia harus selalu mengalami perubahan, entah itu perubahan dalam manajemennya atau perubahan dalam hal lainnya gitu. Jadi dia harus cepat-cepat untuk istilahnya merespon untuk merespon untuk lingkungannya gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita kita perhatikan sebenarnya ada beberapa jenis lingkungan gitu. Budwi bilang masuk hutan sinyalnya kurang bagus, baik, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya ada 4 jenis lingkungan. Kalau misalnya kita mau tahu, ada, sebentar, saya tuliskan sini ya. Jadi saya sebentar ya. Suaranya kok hilang? Iya, ini tiba-tiba ayah saya lewat dan menanyakan sesuatu. Nah, untuk jenis lingkungan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah placid. Kok nggak ada tulisannya. Nah, placid bentar. Ini kemudian jenis kedua, yang pertama adalah placid randomized, kemudian yang kedua adalah placid cluster. Jadi maaf ya, istilahnya memang bahasa Inggris, nanti coba saya sesuaikan, semisal ada ya, distrust. Kemudian yang keempat itu adalah turbulent. Nah, ini ada Ada sekitar 4
jenis lingkungan yang ada di sekitar, gitu kan. Kalau misalnya lingkungan organisasi dengan tipe pertama ini, placid randomized, itu dia adalah organisasi dengan tipe yang lebih stabil, gitu kan. Stabil dan dia itu tidak membutuhkan banyak perubahan. Biasanya yang seperti itu dan tidak ada yang mengancam dia. Jadi ya dia tenang-tenang aja organisasinya itu, begitu. Terus ada juga tipe lingkungan yang kedua, itu adalah dia itu yang tidak membutuhkan banyak perubahan. Tidak banyak, ini aja. Atau perubahannya itu lambat. Kita bisa katakan bahwa perubahan lambat, gitu. Tapi ada beberapa kondisi di mana ada beberapa ancaman yang membutuhkan kita untuk berubah begitu, tapi masih dalam skala yang sedikit. Gitu. Ancaman-ancaman itu maksudnya kondisi di mana kita harus berubah begitu. Tapi kalau misalnya ada juga disrupt reaktif, kalau disrupt reaktif itu kondisi di mana dia itu lebih kompleks. Jadi kalau yang dua ini kan cenderung lebih stabil. Dia ditandai dengan perubahan yang lebih lambat gitu, tapi kalau untuk disrupt reaktif itu dia lebih kompleks. Kalau misalnya lebih kompleks, otomatis dia perlu perubahan seperti itu. Terus juga dia di sini perlu adanya persaingan ya, adanya kompetitif, ada kompetitif. Terus kemudian yang satu lagi adalah dia itu lebih fleksibel. Nah, contohnya ini biasanya ada juga di perusahaan-perusahaan gitu. Contoh realnya. Jadi semacam kalau misalnya yang saya pernah katakan begitu, kayak orang itu jual mie atau Indomie begitu kan. Jadi biasanya yang jual mie instan tuh nggak cuma satu, tapi banyak. Terus kemudian kayak kemarin saya bilang contohnya kamera atau handphone gitu kan. Jadi mereka saling berkompetisi untuk mencari pelanggan gitu. Kalau handphone kan mereka lebih fleksibel. Kira-kira teknologi yang dibutuhkan apa sih sekarang gitu. Jadi dia berubah, misalnya tadinya kameranya yang berapa megapiksel, 4 megapiksel, mereka berubah cari yang misalnya dirubah jadi 10 megapiksel, atau tadinya yang dia pakai teknologinya VGA ya, dulu awal-awal VGA apa nggak salah ya, kalau untuk kamera, terus dia berubah jadi teknologi megapiksel itu. Itu. VGA. Oh iya, VGA. VGA. Kalau tulisannya ya. Saya dulu ini kayak ini loh, apa namanya? Saya kan bilang ya, itu loh HP teknologinya 3G. Saya diketawain gitu. Waktu SMP. 3G, 3G. Jadi sama aja kalau dulu jaringan 3G itu udah yang wow gitu zaman saya SMP gitu kan. Kalau sekarang tuh malah udah sampai 5G ya, 5G gitu ya. Nanti kalau misalnya untuk handphone gitu masih pakai teknologi yang 3G atau bahkan masih yang 2G, udah yang ketinggalan zaman banget. Jadi dia udah nggak bisa kompetitif dengan perusahaan lainnya gitu. Tuh. Ternyata malah saya sendiri yang kepental. Secara ilmu. Ini juga kebetulan ternyata rekaman yang tadi itu nggak terekam sama sekali.
karena error. Jadi maaf ya nanti kalau ini nggak bisa saya share tadi sebelumnya. Kok tiba-tiba apa ya? Nggak nge-save, Bu. Iya ya ini ya, nih. Rekamannya nggak kerekam, maaf ya. Kok jaringan saya jadi aneh. Kita lanjutkan. Terus tadi kan jenis yang keempat itu adalah turbulent field. Nah, kalau turbulent field ini dia adalah tipe organisasi yang paling tidak stabil di antara empat tipe lainnya ya. Dia yang paling tidak stabil gitu. Jadi biasanya ciri-ciri organisasinya itu dia dinamis. Dinamis tuh maksudnya nggak yang stabil gitu. Jadi banyak konflik seperti itu. Terus juga ketidakpastian tinggi. Terus kemudian juga apa? Perubahan tidak dapat diprediksi. Nah, ini tipe keempat ya. Kalau mungkin untuk yang tadi saya contohkan, yang teknologi 4G, 5G itu kan dia masih bisa diprediksi ya. Oh, nanti jangan-jangan untuk kedepannya itu kita udah berganti untuk jaringan 5G atau mungkin 2 atau 3 tahun lagi kita sudah menghadapi teknologi 6G gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk turbulent field ini kita benar-benar tidak bisa memprediksi masa depan gitu. Jadi biasanya organisasi yang seperti ini dia tuh harus sangat-sangat fleksibel dan dia itu harus cepat dalam mengambil keputusan. Contohnya kalau misalnya organisasi pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19 kan kita tidak bisa memprediksi kira-kira virus mana yang akan hadir ya gitu. Tahu-tahu ada Omicron, tahu-tahu ada Delta, tahu-tahu ada apa begitu. Jadi itu contohnya turbulent field. Jadi biasanya kalau yang seperti itu sudah disiapkan dulu ya jauh-jauh hari. Kira-kira kebijakan apa yang mau diambil, misalnya pembatasan gitu. Dan biasanya kalau misalnya di organisasi seperti yang berjenis turbulent field ini, dia itu apa ya, lebih punya atau lebih fleksibel dalam mengeluarkan peraturan-peraturan gitu. Contohnya kan kayak kemarin kita COVID itu peraturan pembatasan sosial berskala besar, apa ya? Istilahnya PSBB ya? PSBB dan PPKM dan lain sebagainya. PPKM. Iya, itu kan dia cepat sekali. Terus bahkan yang terakhir itu sampai pembatasan berskala lokal gitu. Terakhir, jadi sangat cepat untuk pengaturan peraturan-peraturannya gitu. Saya pun dulu di kampus setiap minggu bahkan keluar peraturan gitu. Kira-kira dalam minggu ini apakah WFO, apakah WFH gitu, atau Pemdat atau gimana gitu. Tiap minggu. Tapi kalau misalnya untuk organisasi yang cenderung stabil kayak tadi yang kayak Placid randomize itu dia cuma cukup ya udah satu peraturan gitu. Maaf ya, satu peraturan bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Ini ya. Di Bojonegoro tidak ada PSBB. Pas. Berarti sudah aman semua? Aman. Aman. Sudah aman. Tapi tetap pakai masker, Bu. Iya. Nggak ada yang pakai masker, Bu, saat ini. Kalau saya saat ini nggak ada.
kayak saya itu main agak jumawa juga karena habis kena COVID kan, saya kena Omicron. Dan kebetulan juga saya kenanya itu yang lama sampai full 2 minggu bahkan kayak lebih gitu. Terus saya pikir ya udah deh, ini kayaknya udah mendarah daging ininya apa antibodinya. Jadi kemana-mana udah nggak terlalu rigid untuk pakai masker, walaupun jangan ditiru. Harus pakai masker. Tadi sudah ya. Sampun. Ini pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Jadi lingkungan yang tadi kita bahas itu juga bisa mempengaruhi organisasi. Di antaranya adalah terkait dengan ketergantungan sumber, gitu kan. Kemudian jadi kalau misalnya lingkungan itu sebentar. Udah ya. Jadi untuk pengaruh lingkungan itu juga kita terpengaruh dengan seberapa jauh organisasi itu dia tergantung terhadap sumber-sumbernya itu. Gitu. Jadi misalnya kalau perusahaan air minum kan dia tergantung sama ketersediaan sumber air gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian juga lingkungan itu juga bisa mempengaruhi struktur organisasi gitu. Jadi entah struktur organisasi yang kita mau pakai itu dia yang dia yang lebih kompleks atau yang sederhana. Sebenarnya untuk struktur organisasi ini kita akan pelajari juga di minggu depan ya. Kemudian juga ya. Jadi saya udah kasih aba-aba dulu. Tapi sepertinya minggu depan itu libur enggak sih? Kalau kemarin sesuai dengan Kemendes bilangnya ini. Kalau diknya bagaimana? Kalau libur nggak apa-apa, filosofi. Kalender pendidikannya gimana? Kalau kalender pendidikan yang Kemendes itu libur ya. Tapi enggak tahu nanti saya. Alhamdulillah. Selamat Pak Darko. Akhirnya mungkin double pelajarannya 1 hari. Terus kemudian ada juga pengaruh lingkungan terhadap elemen-elemen perbatasan, kemudian juga diferensiasi dan integrasi, kemudian karakteristik struktur internal organisasi, kemudian juga perencanaan dan peramalan masa depan dari organisasi itu sendiri. Mungkin itu nanti bisa dibaca lebih lanjut di bukunya ya. Siap. Loh, nggak bisa geser. Nah, ini ada segmen-segmen lingkungan yang kira-kira bisa mempengaruhi organisasi itu sendiri. Bisa jadi tergantung dari industri, kemudian bahan bakunya, kemudian tenaga kerja, keuangannya bagaimana, pasar seperti apa, terus teknologi, kondisi ekonomi, pemerintah, kebudayaan, dan lain sebagainya sebenarnya. Ini bisa mempengaruhi atau berada di lingkungan organisasi gitu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa strategi ya yang kira-kira bisa mengendalikan lingkungan supaya ketidakpastian itu juga bisa ditekan gitu kan. Yang pertama adalah mengusahakan terciptanya hubungan yang baik dengan elemen-elemen terpenting dari lingkungannya. Yang kedua adalah membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Jadi intinya kita melihat ancaman-ancaman dari luar atau kira-kira yang bisa mengganggu organisasi kita itu kita olah supaya bisa jadi menguntungkan bagi organisasi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya ini. Nah, terakhir di sini kalau habis ini sudah struktur organisasi, jadi sudah beda. Ada pertanyaan atau ada yang mau di-share kah? Tidak ada, Bu. Baik. Semisal tidak ada, nanti saya share untuk materinya ya, saya tambahkan juga tadi beberapa ada yang
belum saya tambahkan. Siap. Siap, Ibu. Kalau begitu kita bisa akhiri ya mata kuliah hari ini. Mungkin dibantu Bang Mujid untuk doa penutup. Bang Mujid? Bang Mujid. Atau apa yang mewakili? Mas Budi, wakil. Siap, Ibu. Siap. Maaf, Ini yang siap, tadi Pak. putus-putus. Oh iya, ya silakan Bang Mujid. Apa ki? Iki malah ndonga apa Pak Darko? Lah iya. Malah ndonga Pak Darko ki. Ora gonku kok. Iki sinten Pak Darko? Kok malah ndonga? Atau Bang Mujid sepertinya sedang kesulitan. Iya, tadi terpental Ibu. Maaf. Iya. Monggo Pak Mujid. Ayo Pak Inggi lu, Pak Inggi. Monggo Pak Mujid. Atau bisa dibantu saja enggak Pak Budi? Oh iya. Oke, berhubung Bang Mujid mungkin ada kendala teknis, monggo sebelum acara ini ditutup dengan doa, semoga apa yang disampaikan Bu dosen ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Budi, saya terpental lagi tadi. Ngapunten Mas Mujid. Siap. Makasih. Oh iya, Ibu dosen masih di sini nih? Iya, masih Mas. Bu dosen tadi beberapa rekan-rekan ada yang mengikuti tapi setelah di absen baru bisa ikut. Ya. Ini tadi kebetulan juga rekamannya itu error, jadi yang awal-awal tadi tidak terekam. Iya. Ini saya lihat kok tadi Pak Sugeng Pranoto juga masuk. Sekarang juga masih ini. Coba saya mau juga masuk. Coba saya cek lagi ya. Yang tidak hadir tadi coba dicek aja. Terpental. Yang tadi itu ada apa Bu? Endang Kriswati kan izin ya? Ya. Itu memang izin Ibu. Muhammad Khoiri? Muhammad Khoiri izin Ibu. Izin. Barusan izin ini. Terus kemudian ada acara desa katanya. Ya. Hari Susanto? Masuk. Hari Susanto masuk. Hari Susanto masuk Ibu. Ada. Kemudian Rinduan, Muhammad Rinduan. Kelihatannya tidak ada Mas Rinduan. Apa itu Pak Budi? Saya nggak tahu ya. Kelihatannya tidak ada. Nggak masuk. Belum masuk ya? Ya, belum. Kalau Bambang Sutejo? Ada Ibu. Ada. Hadir Bu. Hadir. Kemudian Sugeng Pranoto? Hadir ya? Hadir. Terus udah, sebenarnya udah semua. Ya, siap itu. Berarti itu Ibu. Yang izin. Terima kasih toleransinya Ibu. Sama yang izin 2, terus yang belum ada kabar 2. Jadi total yang tidak masuk 4 ya. Siap. Terima kasih Ibu dosen. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titis. Terima kasih.